Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian kita setiap hari. Untuk itu mari saat ini kita meneduhkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di minggu sengsara yang kedua. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Untuk itu, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan syukur kita, hormat kita, pujian kita, karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allah mau berkorban bagi kau dan
langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita. Kita mau puji rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kita. Kita angkat pujian dari KPPK 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Kami kita boleh bertepuk tangan. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang-orang yang seharusnya patut dimurkai oleh Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu mari setiap kita pada hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan dengan jujur kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya aku tak layak datang kepadamu. Dalam persiapan mari kita angkat pujian. Sebenarnya aku tak layak. Oh
kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, yang mau menyatakan belas kasihannya kepada kita. Sambil kita berdoa, musik tetap akan mengiringi kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerendahan hati, bahkan dengan penuh kejujuran, dengan memohon belas kasihan-Mu. Engkau yang sudah mendengar setiap doa-doa kami. Engkau juga Tuhan menolong setiap kami. Engkau mengampuni setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk setiap hal yang sudah kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikan kami Tuhan. Layakan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu buat kami semua. Bahkan di hari Minggu Sengsara yang kedua ini, kami boleh menghayati akan kematian-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian, ku bersyukur Dia tebusku. Tuhan yang sudah menembus setiap kita, bahkan Dia yang sudah menyelamatkan setiap kita. Berjalan untuk hormat-Mu.
kerinduan kami Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau dan bersyukur Tuhan ada firman Tuhan yang boleh menuntun kami, mengarahkan kami bagaimana sesungguhnya kami boleh menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Dan di saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan pengertian bagi kami atas apa yang kami baca, atas apa yang kami dengar Tuhan. Bahkan Tuhan tolong kami boleh melakukan apa yang kami dengar, kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan bagi kami semua, agar benar-benar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur hari-hari hidup kita ada dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan kita ada di masa-masa minggu kesengsaraan Kristus. Kita sudah masuk di minggu kedua. Biarlah kita secara pribadi terus merenungkan betapa besarnya kasih Kristus bagi kita semua, sehingga kita boleh ada hingga hari ini. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang mendasari khotbah kita di pagi hari ini. Kita buka dalam Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Mari Bapak Ibu yang membawa kitab boleh membacanya dan boleh mendengarkannya. Efesus 5 ayat 1 demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah gelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bagian firman Tuhan dalam Efesus yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan,
kemudian memeliharanya dalam hati, dan terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema yang diangkat di pagi ini yaitu menjadi penurut-penurut Allah, seperti yang ditulis dalam ayat 1. Nah, apa yang dimaksud dengan penurut Allah dalam bagian ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam bahasa asli Alkitab, kata penurut ini berarti imitator atau peniru, atau orang yang meniru, atau mengikuti teladan. Sehingga tema yang dimaksudkan dengan tema menjadi penurut Allah adalah menjadi peniru, orang yang meniru, atau orang yang mengikuti teladan atau kehendak Allah. Yang tentunya kehendak Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, di dalam Ia menjalani hidup yang sementara dipercayakan untuk dijalani. Nah, hal ini kita jelas bisa lihat dalam ayat 1b. Di situ dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Hal ini mau menjelaskan bahwa sebagai penurut Allah harus dimengerti dalam konsep relasi antara anak dan orang tua, di mana kita tahu bersama anak-anak pasti atau biasanya meniru sikap atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Seperti ada ungkapan peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak sehari-hari adalah cermin dari perilaku orang tua, karena ia meniru, ia melihat apa yang dilakukan oleh orang tua dan ia mengikutinya. Tentunya kita bisa lihat mengenai apa yang dikatakan oleh orang tua. Seringkali anak kecil akan mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Walaupun memang mereka dewasa dia sudah bisa berpikir, tapi semasa kecil dia akan mengikuti. Cara berjalan pun terkadang anak-anak mengikuti, mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga sebagai imitator atau orang yang meniru, maka orang percaya harus meniru apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dalam menjalaninya. Kehidupan yang dipercayakan harus mengikuti, harus meniru teladan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah atau peniru apa yang dikehendaki oleh Allah bukan hanya sekedar nasihat kalau kita lihat dalam teks bagian ini, tapi merupakan perintah bagi umat Allah. Kalau kita lihat 3 kata di awal pasal ayat 1, di situ dikatakan sebab itu jadilah. Ini sebuah perintah bagi umat Allah untuk mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Nah, memang kamu dahulu kamu adalah gelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Umat Allah yaitu orang yang sudah diubahkan dari dulu ada dalam kegelapan, kemudian ada dalam terang. Karena apa? Mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran Kristus, dan hidup menurut kebenaran Kristus. Kalau orang baca dalam Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32 sekarang ayat 20-21, Allah mengubahkan dia yang dulu durhaka kemudian diubahkan menjadi manusia baru. Nah, kita saat ini yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, kita ada di bagian ini yang harus menjadi penurut-penurut Allah. Yang sudah mengaku menjadi Kristen, kita harus menjadi penurut-penurut Allah di dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal atau karakteristik yang harus dimiliki oleh orang atau umat Allah supaya bisa menjadi penurut-penurut Allah dalam bagian yang kita baca tadi. Hal yang pertama kita perhatikan dalam ayat 2. Dalam ayat 2 di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Maka hal yang pertama dan yang utama sebagai umat Allah untuk menjadi penurut-penurut Allah adalah hidup di dalam kasih. Ini suatu hal yang sudah sering orang dengar, bahkan gereja kita memakai nama agape, ya kan? Karena yang utama adalah kasih di dalam kehidupan orang percaya. Kasihlah yang harus dilakukan karena kita mengalami kasih Allah. Dan ini juga adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Kalau orang
baca dalam Yohanes 1 ayat 6, di situ dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Apa perintahnya? Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kita semua mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dulu adalah kegelapan yang kita lakukan, tapi setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, dan harusnya kehidupan kita dalam terang pun adalah kasih yang kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir atau bahkan pernah mengalami betapa sulitnya melakukan kasih kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan mungkin membenci, bahkan yang membuat kita menderita. Pasti sangat sulit bagi kita untuk melakukan kasih. Melakukan kasih kepada orang yang berbuat baik bagi kita, yang mengasihi kita, ya gampang saja. Orang yang memberi sesuatu kepada kita dan kemudian kita membalas, memberikan sesuatu, gampang aja. Tapi bagaimana melakukan kasih itu kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, membenci, bahkan membuat kita menderita? Memang sulit. Tapi di bagian ini dijelaskan ada teladan bagaimana pribadi yang mengalami penderitaan, bahkan kematian, mampu melakukan kasih kepada orang-orang yang melakukan itu. Dalam ayat 2 bagian lain seterusnya dikatakan, sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teladan kita untuk bisa melakukan kasih, untuk bisa mengasihi, untuk hidup dalam kasih adalah teladan kita Yesus Kristus. Jadi kita pun harusnya akan bisa sanggup melakukan itu. Kita bisa mengasihi orang yang membuat kita menderita, walaupun memang berat, tapi Yesus sudah lebih dahulu bisa melakukannya. Dan ada banyak kesaksian dari orang-orang percaya yang sanggup melakukan itu. Pribadi-pribadi yang menderita, tapi mereka bisa mengasihi orang yang berbuat sehingga mereka menderita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata hiduplah dalam bagian ini, hiduplah dalam kasih, berarti sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan, sesuatu yang harus kita lakukan tanpa henti, sehingga kasih ini sebagai umat Allah yang menjadi penurut Allah harus terus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada istilah mau berhenti dulu dari melakukan kasih, mau istirahat dulu, tidak ada. Karena hiduplah dalam kasih ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita hari lepas hari, waktu demi waktu. Walaupun mungkin sebagai manusia kita kadang-kadang gagal, tapi kita harus bangkit kembali untuk mewujud nyatakan kasih itu, karena kita hidup di dalam kasih. Dan Yesus memberikan teladan itu. Dan Yesus terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Karya terbesar lewat pengorbanan yang di kayu salib, dan karya yang Tuhan terus lakukan bagi kita, mengasihi kita lewat kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kita jalani. Bahkan ada berkat-berkat di dalam kehidupan kita, dan itulah kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh senantiasa saya dan saudara rasakan. Dan kita pun harus hidup dalam kasih dan senantiasa diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa wujud atau ciri orang yang hidup dalam kasih. Mari kita lihat dalam Galatia 6 ayat 9. Di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hal yang ciri orang yang hidup dalam kasih adalah ia senantiasa berbuat baik. Nah, inilah beda kita dengan saudara kita yang lain. Berbuat baik dulu supaya mendapatkan kasih Allah. Tapi kita adalah, dasar pertama adalah mendapatkan kasih Allah dulu, baru kita berbuat baik. Kita sudah mengalami kasih Kristus dulu dalam kehidupan kita, baru itu kita wujud nyatakan sebagai ciri hidup dalam kasih itu, kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara kita yang lain kan, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuatlah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga, karena saya melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi kita iman Kristen tidak demikian. Diawali dengan kita mengalami kasih Allah, karya terbesar Allah dalam Yesus Kristus, kasih-Nya yang luar biasa,
dan kita menjadi bagian dari kasih itu, dan baru kita mewujudkan kasih itu kepada orang-orang lain dengan berbuat baik. Sehingga dalam Efesus 2 ayat 10 kan di situ dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Diawali dengan ayat 8 dan 9, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, kita diselamatkan, tapi hanya anugerah Allah, hanya kasih Allah. Setelah kita mengalami kasih itu, maka kita mencirikan hidup dalam kasih dengan berbuat hal yang baik. Sebab yang dikasih Tuhan itu hal yang pertama. Kedua, ciri hidup yang dalam kasih bisa kita lihat dari perkataan, yaitu memiliki perkataan yang penuh kasih. Umat Allah atau orang percaya yang hidup dalam kasih adalah memiliki perkataan yang penuh kasih, atau ada perjuangan untuk berkata-kata dalam kasih. Walaupun memang terkadang orang yang berkata-kata kasar butuh berjuang, tidak bisa 180 derajat langsung berbalik. Tapi minimal dia karena sudah mengalami kasih Allah, dia terus berjuang terus di dalam kehidupannya, dan hari-hari hidupnya dia berusaha untuk mengungkapkan perkataan yang penuh kasih. Yang marah bisa, tapi jangan ditambah dengan makian dan sebagainya. Ya kan? Marah dengan kata yang mungkin agak keras, ya bisa aja. Tapi kadang-kala ditambahkan dengan makian dan sebagainya, kebun binatang, itu yang tidak boleh. Harus dengan penuh kasih. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, perkataan orang percaya kita tahu punya kuasa. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Ahok kan di akhir persidangan, dan berita-berita menulis semuanya itu katanya terjadi. Walaupun Allah punya otoritas untuk menyatakan itu di dalam kehidupan manusia. Tapi kita ingat kata-kata orang percaya penuh kasih, penuh kuasa, sehingga Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya untuk memiliki kata-kata yang dapat membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang bisa mengangkat orang dari keterpurukan, supaya benar-benar kehidupan orang percaya bisa menjadi berkat. Sehingga kita yang hidup dalam kasih sebagai wujud nyata penurut Allah, mari kita merenungkan selama hidup kita, atau mungkin di akhir-akhir kehidupan kita di 1 bulan ini atau 2 bulan atau di tahun 2022 yang sementara kita jalani, apa perkataan yang paling banyak kita lakukan? Apakah perkataan membangun, perkataan yang positif, perkataan yang menguatkan, atau perkataan ucapan syukur, atau kebanyakan perkataan yang negatif, perkataan yang penuh sungut-sungut, perkataan yang penuh kekecewaan, keputusasaan, makian atau kebencian. Nah, kita yang akan berjuang untuk menjadi penurut Allah, marilah kita berusaha untuk mengungkapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Atau di masa media sosial ini, kita mengetik dengan jari-jari kita kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang menguatkan. Mungkin ada orang yang lagi stres, tapi kalau dia membaca di media sosial kalimat-kalimat yang membangun, pasti ada orang yang dikuatkan. Karena lebih banyak menjangkau kan. Kalau mungkin perkataan kita mungkin kalau di ruangan ini cuma menjangkau kita, tapi dengan media sosial lebih banyak menjangkau ratusan dan ribuan orang yang bisa melihat, membaca apa yang kita katakan. Karena sesungguhnya setiap perkataan yang kita ucapkan, Tuhan Yesus katakan harus dipertanggungjawabkan. Dalam Matius 12 ayat 36 di situ ditulis, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Tetap orang akan bertanggung jawab dengan segala macam perkataan yang kita sampaikan. Sedangkan setiap ketikan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan polisi atau pelapor. Ya, undang-undang ITE kan menuliskan hal itu. Setiap kata-kata sia-sia yang menyinggung orang lain harus dipertanggungjawabkan di hadapan kepolisian. Ciri ketiga dari orang yang hidup dalam kasih adalah tentunya yang paling utama ini, yaitu
bisa mengampuni. Bisa mengampuni. Ya puji Tuhan, kita semua ada banyak pengalaman orang membuat sesuka hati. Bagian ini diajar kepada kita untuk sanggup memberikan pengampunan. Karena kalau ada orang yang membuat orang sakit hati, yang menderita sebenarnya orang, bukan orang yang membuat itu. Karena apa? Ada kepahitan, ada kegeraman, sehingga kita diajak untuk memberikan pengampunan sebagai ciri orang yang hidup di dalam kasih. Dan teladan kita pun adalah Yesus sendiri. Yesus mengungkapkan di saat-saat dia mengalami penderitaan yang luar biasa, kan yang kita tahu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu mungkin bilang, ya Tuhan, orang tahu apa yang orang perbuat, tapi orang bertugas apa? Ampuni juga, supaya orang terselesaikan. Urusan pembalasan itu Tuhan pihak, bukan orang yang berhak untuk membalas kepada orang yang membuat kita menderita. Nanti Tuhan berurusan. Kalaupun orang lihat sekarang, pasti akan nanti. Kalau dia tidak minta ampun, pasti Tuhan akan membalas menurut maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat, karakteristik dari orang yang harus dimiliki oleh umat Allah dalam rangka menjadi penurut Allah. Kita perhatikan di ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh. Kalau kita membaca ayat 3 hingga ayat 7, ini berbicara tentang kekudusan atau standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi penurut-penurut Allah. Ayat 3 hingga ayat 7. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kekudusan hidup, terkadang menimbulkan reaksi orang di sekitar kita. Ditertawakan, tidak disukai, bahkan dihindari orang. Ada banyak kesaksian yang seringkali orang dengar kalau ada seorang yang bertobat, dulu dia pemabuk atau dulu dia preman, kemudian dia balik di komunitas dia yang masih melakukan itu, kan seringkali apa yang terjadi? Diledek, anak cuma mau minum sedikit, sudah tidak berani, cuma satu batang atau mengisap sudah berani. Ya kan, seperti yang seringkali terjadi demikian. Padahal sesungguhnya kekudusan itu adalah perintah Allah. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15, di situ ditulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan ini adalah perintah Allah bagi kita, umat Allah, umat yang sudah diterangi menjadi terang. Kalau dulu mungkin masih dalam gelap, ya pasti akan hidup tidak benar, hidup tidak kudus. Tapi dikala kita sudah ada di dalam terang, maka Allah menuntut kepada kita kekudusan. Bahkan tanpa kekudusan, di bagian lain firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Sehingga bagi kita untuk menjadi penurut-penurut Allah harus apa? Tidak ada pilihan lain dalam hidup yang sementara dijalani, baik dalam pekerjaan, baik dalam pergaulan, baik dalam pelayanan, harus hidup dalam kekudusan. Nah, secara khusus kalau kita lihat dalam ayat 3 hingga 7 ini menekankan kekudusan pada dua hal. Yang pertama pada perilaku seks, kalau kita lihat, dan kedua pada perkataan. Nah, kekudusan pada perilaku seks hanya dapat terjadi kalau kita dalam iman kita adalah hanya dalam konteks lembaga pernikahan. Itu seks baru jadi kudus. Hanya dalam konteks lembaga pernikahan dilakukan oleh suami dan istri, bukan dilakukan oleh pacar, bukan dilakukan oleh will, apalagi pil, orang ketiga, orang keempat, bukan dilakukan itu, tapi hanya dalam konteks suami istri. Mengapa demikian? Paulus mengatakan karena memang pada masa dahulu orang-orang juga umat Allah terpengaruh dengan situasi lingkungan orang-orang Kristen pada waktu itu melakukan hubungan perbuatan seks walaupun mereka belum menikah. Dan sebenarnya itu juga terjadi di masa kini, kan? Kita boleh melihat walaupun bukan suami istri, mereka melakukannya. Serta hanya bisa dilakukan dalam apa? Lembaga pernikahan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan memang itu juga terjadi di masa Paulus. Dia menulis bagian ini pada jemaat Kristen pada waktu itu, bahwa suami istri, laki-laki dengan laki-laki,
gereja memberkati pernikahan sejenis. Di beberapa negara Eropa, negara Barat kan sudah melakukan itu. Tapi bersyukur ada satu negara kemarin di berita dia menolak pernikahan sejenis. Ya kan? Padahal negara-negara yang dibangun atas dasar Kristen kan, negara-negara Eropa dibangun atas dasar Kristen pada akhirnya melakukan pengesahan ini, sehingga di luar suami istri satu laki-laki dan satu perempuan, maka perbuatan seks yang dilakukan adalah percabulan, atau terjemahan lama lebih menjelaskan itu disebut persinahan. Jadi di luar lembaga pernikahan suami dan istri, satu laki-laki dan satu perempuan, Alkitab mengatakan itu percabulan atau persinahan. Ya kan, supaya bisa membatasi, karena yang saya katakan tadi ada gereja di luar yang sudah memberkati suami istri, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi jelas di sini bahwa di luar suami istri dalam lembaga pernikahan, satu laki-laki dan satu perempuan, maka perbuatan seksual yang dilakukan adalah percabulan atau persinahan, rupa-rupa kecemaran, atau perbuatan tidak senonoh atau perbuatan asusila. Nah, hal tersebut jangan dilakukan oleh umat Allah, orang yang sudah diterangi, yang akan menjadi penurut-penurut Allah. Kalau kita baca dalam ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia masa kini menulis begini: kalian adalah umat Allah, sebab itu perbuatan-perbuatan yang cabul dan yang tidak senonoh ataupun keserakahan tidak patut ada di tengah-tengah kalian. Jangan sampai orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat hal-hal seperti ini. Ini sangat jelas bagi kita sebagai umat Allah, bahwa perbuatan seksual itu hanya dalam konteks lembaga pernikahan, suami istri, satu laki-laki dan satu perempuan. Jangan coba-coba yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di samping itu mereka yang berzina, berbuat cabul, melakukan perbuatan tidak senonoh, disebut sebagai orang yang sundal, orang cemar, orang serakah yang disamakan dengan penyembahan berhala. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, hal yang paling dibenci Allah apa? Penyembahan berhala. Kalau kita melihat waktu umat Allah dipanggil oleh Tuhan, orang Israel dipanggil mulai dari Abraham hingga bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, yang paling dibenci Allah adalah penyembahan berhala. Waktu Allah memberikan tula-tula kepada bangsa Mesir, di samping untuk menyatakan kuasa Tuhan, tapi di satu pihak adalah untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan menang atas penyembahan berhala. Kita boleh melihat kan pada waktu air menjadi darah, Mesir bisa melakukan itu, tapi terbatas, dan Allah mengalahkan itu. Ya kan, pada waktu pun Harun menunjukkan tongkat itu dan jadi ular, ya kan, kita tahu para ahli-ahli Mesir pun melakukan itu. Tongkat Musa yang menjadi ular itu memakan tongkat dari ahli-ahli Mesir yang menjadi ular. Ini mau menunjukkan apa? Tuhan berkuasa dan Tuhan membenci penyembahan berhala. Dan konsekuensi dari seorang penyembah berhala tidak masuk surga. Kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 5 di sini dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kecemaran tadi, persinahan, percabulan, kalau dia tidak bertobat pasti masuk neraka. Karena ini kan ditulis demikian di Efesus 5 ayat 5. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Itu disamaartikan dengan penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sehingga mungkin pertanyaan bagi kita dikala kita menemui orang-orang yang melakukan demikian, bagaimana untuk keluar dari persinahan, percabulan, kecemaran, keserakahan, supaya tidak masuk ke neraka dan boleh masuk ke kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Ayat 4 menulis demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Atau bangkitlah dari kecemaran-kecemaran yang sementara dilakukan. Bangkitlah dari persinahan-persinahan yang sementara dilakukan. Bangkitlah dari percampuran-percampuran yang sementara
dilakukan, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam arti jalan satu-satunya bertobat, cepat-cepat minta ampun pada Tuhan, tidak melakukan lagi sebelum terlambat. Tetap ada kasih karunia, tetap ada kesempatan untuk boleh berbalik dan bertobat, karena Kristus tetap mengasihi kita. Datang untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau datang kepada Dia untuk mengakui setiap kesalahan. Kristus datang kepada Dia. Bukankah di bagian lain Yesus mengatakan, aku datang kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup. Dan jika dia mau meresponi kasih Allah, datang kepada Tuhan, maka Tuhan datang. Bahkan di Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Jika ada orang yang mau membukakan hatinya, walaupun ada begitu banyak kecemaran yang ia lakukan, dan mau mengundang Yesus, maka Yesus hadir dan akan membaharui hidup orang tersebut. Karena memang secara pribadi, tanpa Yesus, tanpa kuasa Allah, orang yang ada dalam kecemaran tidak mungkin bisa keluar dari itu. Sehingga kalau kami berkunjung ke tahanan, seringkali ada yang solo. Berapa kali ada di sini? Oh, ada 2 kali. Berapa kali ada solo 5 kali? Berapa kali ada solo 10 kali? Ya, sepanjang dia berjuang sendiri, tidak mungkin dia bisa berbalik dan bertobat. Dia butuh menghadirkan Yesus di dalam kehidupannya, butuh menerima Yesus supaya Yesus berkarya untuk mengarahkan hidupnya kepada hal yang benar. Karena pribadinya tidak akan mampu keluar dari keberdosaan. Sehingga mengapa Allah mengutus Yesus datang ke tengah-tengah dunia kepada manusia, supaya manusia bisa dijangkau. Dalam Perjanjian Lama, manusia begitu berusaha dengan ritual-ritual untuk boleh membangun relasi dengan Tuhan, tapi seringkali gagal. Tapi ketika Yesus datang, Allah mengutus Yesus sebagai manusia, ada di tengah-tengah manusia, dan lewat Roh Kudusnya, maka manusia akan disanggupkan untuk bisa keluar dari kecemaran, keberdosaan, dan boleh menjadi terang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya tadi perilaku seksual, kekudusan berikutnya yaitu penting dalam perkataan. Sehingga dalam ayat 4a di situ dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Demikian juga, berarti sama dengan hal yang di atas tadi. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Saya membaca dalam terjemahan bahasa firman Allah yang hidup menulis begini, cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon kasar tidak patut bagi saudara. Jadi kita bisa mengerti lebih gampang bahwa perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono, atau cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon kasar tidak patut bagi saudara. Ada kan yang sekarang kan banyak orang mencari viral, mengungkapkan kata-kata makian, supaya orang banyak bisa ikuti. Ada yang karena yang sering kali nonton, mana boleh nonton itu karena kalimat-kalimat yang diungkapkan banyak makian. Memang lucu kan seringkali, apalagi dengan bahasa daerah, lucu kan orang lihat. Tapi dari bagian ini jelas, demikian juga atau sama dengan hal yang di atas tadi. Tuhan melarang itu, firman Tuhan melarang itu. Atau memang cerita-cerita cabul kan senang kan di dalam orang baca. Terkadang ada senang orang bisa membaca, tapi bagian ini menjelaskan, ya demikian itu juga orang perlu hal yang kudus di dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, sehingga mau mengingatkan kita menjadi penurut Allah bukan hanya soal kekudusan dalam perbuatan seks, tapi juga dalam perkataan-perkataan kita. Kalau cerita perkataan kotorkan atau makian, ya jelas orang kebanyakan yang ada di sini sedang melakukan itu. Tapi di luar kita bisa temui ele baku sedu mamaki, ele bapangi anak dia panggil yang mamaki. Jelas di bagian ini orang yang mau menjadi penurut Allah harus meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan lelucon-lelucon yang tidak pantas
pantas di bagian ini dikatakan, nah perlulah orang. Ya memang orang perlu cerita-cerita lucu yang boleh memberi semangat, memberikan sukacita, kegembiraan. Tapi yang tidak pantas di bagian ini mengatakan perlu, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Ayat 6 di situ dikatakan, sebab perkataan pada demikian adalah perkataan yang hampa, yang diungkapkan oleh orang-orang durhaka, yang akan membawa kepada murka Allah. Atau lihat dalam ayat 6, jangan kamu disertai orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Orang ini bukan orang-orang durhaka, tapi orang-orang terang. Dulu mungkin sebelum orang mengenal Tuhan, datang kepada Yesus orang termasuk orang-orang gelap, orang-orang durhaka yang penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata cabul, kata-kata makian. Ya masih wajar kalau orang-orang seperti itu melakukan, karena yang firman Tuhan tulis demikian. Tapi dikala kita telah berpindah di dalam terang, maka kita harus berpindah juga perkataan-perkataan kita. Kita juga harus ada dalam kekudusan dalam perkataan kita. Apa itu? Di ayat 4c di situ dikatakan, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Sama dengan di ayat yang ke 20 di situ dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur daripada mengatakan hal-hal demikian, tapi lebih Tuhan katakan ucapan syukur, hal-hal yang membangun, memberi semangat, puji Tuhan dan sebagainya. Haleluya, syukur Tuhan menolong dan sebagainya. Baik, kata-kata demikian yang kita sampaikan. Kemudian hal berikut, karakteristik berikutnya harus dimiliki umat Allah dalam rangka menjadi penurut Allah adalah hidup dalam terang. Kalau kita perhatikan dalam penjelasan ayat 8 hingga ayat yang ke-13, yang tadi sudah saya ulang-ulang, dulu kita yang belum mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, belum menerima Yesus secara pribadi, kita ada dalam kegelapan. Jadi kalaupun perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan gelap, yang masih wajar. Walaupun kalian bertobat, jelas di bagian tadi murka Allah menjadi bagiannya, bahkan fatalnya tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Tetapi setelah mendengar tentang Kristus, belajar mengenal Kristus, menerima pengajaran di dalam Kristus, seperti yang tadi saya sampaikan di Efesus 4 ayat 20 hingga ayat 24, maka penurut Allah sekarang adalah terang di dalam Tuhan, atau telah dipenuhi oleh terang, atau harus hidup sebagai anak-anak terang, harus dinyatakan kehidupan kita sebagai anak-anak terang lewat apa? Perkataan kita, lewat perbuatan kita. Bahkan disebutkan dalam ayat 11, sebagai orang yang hidup dalam terang, penurut Allah jangan lagi kembali melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ayat 11, jangan untuk mengambil dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan turut mengambil bagian kembali ke masa lalu kegelapan kita, ke hal-hal yang kita lakukan karena kita belum mengenal Tuhan, kita belum belajar tentang Kristus, kita belum belajar tentang perilaku sebagai orang-orang dalam terang atau sebagai manusia-manusia baru. Tetapi setelah kita manusia baru dan ada dalam terang, jangan kita turut kembali mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Tetapi sebaliknya di sini katakan, telanjangilah perbuatan itu, atau terjemahan lain mengatakan tegurlah, ungkapkanlah perbuatan-perbuatan yang gelap. Ya memang susah kan? Jadi penurut Allah, orang yang berbuat, orang yang ada dalam terang, memang susah. Orang diminta tidak untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi malah diminta untuk menegur dan mengungkapkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan dan disambungkan. Dan yang terakhir, bagaimana hidup umat Allah dalam rangka menjadi perut Allah, ayat 15-21, yaitu hiduplah arif, hiduplah bijaksana.
Bagaimana orang yang hidup arif? Yaitu orang yang hidup memperhatikan dengan saksama bagaimana ia hidup. Bukan cuma proklamasi dengan secara saksama baru diproklamasikan, tapi kita pun dalam hidup ini harus perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Harus berhati-hati, yaitu orang arif, orang yang berhati-hati dengan kelakuan hidupnya. Orang yang hidup dengan cara yang baik, yang mencakup banyak hal di dalam kehidupannya. Nanti kita lihat di bagian ini. Jadi perhatikan yang akan kita ungkapkan. Itu orang arif. Jangan sampai apa? Menyakiti orang lain. Jangan sampai apa? Menjadi tidak berketik. Kita harus berjuang. Tidak ada ungkapan kita dari dulu memang begitu. Dulu belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus. Sekarang ada bilang masih sama lagi. Dipertanyakanlah mereka-mereka yang mengatakan demikian, yang mengatakan sudah terima Tuhan Yesus, sudah jadi Kristen sungguh-sungguh, tapi masih memperkatakan perkataan-perkataan yang sama seperti itu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh tindakan-tindakan kita, kehendak-kehendak kita. Kalau orang arif menyangkut apa di bagian ini? Menggunakan waktu, ya kan? Ya puji Tuhan, orang semuanya tepat waktu. Jangan orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi jam karet, ya kan? Waktu janji jam 8 dia datang jam berapa? Jam 2 siang. Ya mari orang berusaha menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selalu rindu mengerti kehendak Tuhan. Kita lihat di bagian ayat 17 sampai 21. Menjaga diri dari hal-hal yang memabukkan. Ia penuh dengan roh, berkata-kata penuh makna dan berkat, mampu bersyukur dalam segala keadaan, hidup dengan rendah hati. Karena apa? Teladan kita adalah Kristus. Orang bisa hidup arif, bijaksana dalam kehidupan kita. Orang Kristen adalah karena kita mengikuti teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kurang dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang salah dari yang dilakukan waktu Yesus ada di tengah-tengahnya? Nah, ada satupun yang salah, sehingga dikatakan dia tidak berbuat dosa sekalipun. Nah, teladan kita adalah Yesus Kristus. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, inilah yang harus menjadi karakter umat Allah, orang percaya, saya dan saudara yang rindu mau menjadi penurut-penurut Allah, yaitu hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam kekudusan, perilaku seksual kita, perkataan kita, hiduplah dalam terang, dan hiduplah arif. Jika ini menjadi karakter kita, di ayat 14 bagian akhir di sini dikatakan Kristus akan bercahaya atas kami. Kalau Kristus bercahaya bagi kita, maka kita pun akan bisa memancarkan cahaya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan. Walaupun berat untuk melakukan itu, tetapi kami percaya teladan kami adalah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami. Yesus sudah melakukannya, dan Yesus juga akan memampukan kami untuk boleh hidup benar, hidup berkenan kepada-Mu, sehingga kami boleh menjadi penurut-penurut Allah di dalam hidup yang sementara kami jalani. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi yang boleh mendengarkan bagian ini. Mampukan kami, kalaupun ada hal-hal yang kami lakukan dalam hidup ini, masih melakukan hal-hal seperti kami hidup dalam kegelapan, Tuhan, pilihlah kami dari kegelapan hati kami, ubah kami, mampukan kami untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan-Mu, dan kami percaya dikala kami melakukan itu, Engkau mengampuni kami, dan kami dimampukan untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan menolong setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi gereja kita, dan ada saudara kita yang hidup ambil bagian sebagai anggota jemaat dan persekutuan di jemaat ini. Untuk itu,
Secara khusus saya mengundang Bapak Mekri Mangolo yang mau menyatakan diri. Sebelumnya beliau beragama Kristen Katolik dan rindu bergabung bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam Kristus sebagai pribadi yang menyembah Kristus dalam wadah Kristen Protestan dalam gereja GKI AKP Bitung. Mari Pak, silakan boleh membacakan surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mekri Donald Mangolo, agama Katolik, umur 40 tahun, alamat Madinah. Dengan ini menyatakan dengan penuh kesadaran dan atas kemauan diri sendiri serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dengan yakin memutuskan untuk beralih kepercayaan yang semula beragama Katolik menjadi Kristen Protestan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani dengan penuh keyakinan. Bitung 13 Maret 2022. Atas nama saya sendiri, Mekri Donald Mangolo. Ya, terima kasih. Ya, Pak, boleh di sini dulu. Kita akan doakan. Belum mengundang Ibu Fausia Patras yang sudah menyatakan diri menjadi bagian jemaat GKI AKP Bitung dan diundang seluruh majelis jemaat untuk kita doakan sama-sama. Ya, mari kita sama-sama bersama seluruh jemaat kita mendoakan saudara kita Bapak Mekri Mangolo dan Fausia Patras sebagai bagian dari jemaat GKI AKP Bitung. Tentunya ada kewajiban sebagai anggota jemaat dan ada hak-hak sebagai anggota jemaat. Mari melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan kita boleh bertumbuh dalam iman bersama-sama melalui wadah GKI Jemaat AKP Bitung. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan bagi kami hingga hari ini. Secara khusus kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi Bapak Mekri Mangolo Tuhan. Dikala dalam perenungan di kehidupannya, dalam relasi dengan Tuhan, di saat ini, di hari ini, dia boleh menyatakan diri untuk berpindah agama dari sebelumnya Katolik menjadi Kristen Protestan. Kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan meneguhkan itu dalam komitmennya. Karena dia melakukannya, kami percaya hanya karena kesanggupan dari Tuhan. Kami semua tidak campur tangan, tapi dengan keyakinannya sendiri dan harapannya agar lewat berjemaat bersama dia boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami memohonkan biarlah Tuhan memampukan, menguatkan dia agar dia boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman kepercayaannya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama. Hal-hal yang ada setelah ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesanggupan dan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Mekri Mangolo. Bahkan juga kami serahkan Ibu Fausia Patras yang juga menyatakan diri untuk bergabung berjemaat bersama-sama dengan jemaat GKI AKP Bitung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menolong dikala komitmennya untuk boleh bertumbuh bersama-sama, biarlah dimampukan oleh Tuhan. Dia juga terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas akan sanggup memampukan dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu bersama dengan seluruh majelis jemaat GKI AKP Bitung dan seluruh jemaat yang menyaksikan dan menopang dalam doa. Biarlah Tuhan memberkati kedua anak-anakmu ini, Bapak Mekri Mangolo dan Ibu Fausia Patras, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan di
di dalam hidup yang Tuhan percayakan bersama dengan jemaat GKI AKBP itu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh kaum pria. Sekali lagi, diundang seluruh kaum pria untuk mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Dengan kasih dipersilakan. Jemaat yang terkasih, ucapkanlah syukur kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya. Berilah dari hati yang bersukacita. Bawalah persembahan dengan hati ikhlas, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3.
surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersama-sama datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sudah juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah meneguhkan kami, menegur kami, bahkan membentuk kami untuk boleh menjadi penurut-penurut Allah yang setia. Mampukan setiap kami ya Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Evangelis Yani Warongan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di gereja kami, memberikan dia hikmat, memberikan dia kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan juga menolong dia terus menyempurnakan pelayanannya di gereja kami, boleh membimbing kami sebagai jemaat-Mu, boleh terus mendoakan kami sebagai jemaat-Mu. Bersama-sama dengan Evangelis Merlin juga Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kedua hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan di GKRI Agape Bitung, memberkati juga pelayanan mereka berdua di tengah-tengah rumah tangga mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan sudah percayakan buat mereka, memberkati Kana, memberkati juga Abel yang sementara studi di sekolah teologi. Tuhan memberkati kedua anak-Mu ini terus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan tahu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami membawa mendoakan pelayanan misi dimanapun berada. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada, Tuhan juga memberkati. Biar mereka boleh mengelola lembaga misi dengan baik dan benar. Terima kasih, kami berdoa juga untuk radio-radio Kristen, untuk traktat-traktat yang ada, Tuhan juga memberkati. Sehingga itu Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk pelayanan ministry dari Pak Arlen bersama tim. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga jaga lindungi mereka. Pakai mereka Tuhan untuk boleh membawa lebih banyak lagi jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan tak lupa berdoa untuk gereja kami. Pakai gereja kami Tuhan, boleh menyatakan misi Allah di tengah-tengah kota Bitung. Bahkan dimanapun kami berada, bahkan juga kami Tuhan, untuk lebih banyak jiwa yang datang kepadamu, mereka yang terhilang, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap kami sebagai jemaat-Mu untuk boleh membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama, boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat, bahkan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipuji di kota Bitung ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa juga Tuhan sidang majelis GKRI Agape ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sidang sinode yang ada di Jakarta, kami membawa juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati majelis sinode yang ada di Jakarta, biar mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Majelis daerah juga Tuhan memberkati, bahkan semua GKRI Agape baik yang ada di Sangir, di Manado, bahkan di kota Bitung, kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Biar GKRI Agape semakin diberkati, bahkan di GKRI Agape juga dimanapun berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan tak lupa berdoa, membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mereka yang sedang studi teologi, ya Tuhan memberkati, membentuk mereka terus menjadi hamba Tuhan yang boleh menyatakan diri mereka untuk boleh terus dibentuk oleh Tuhan, setia kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang sekolah di SD, mereka yang sedang sekolah di SMA, bahkan mereka yang sedang kuliah, juga Tuhan tolong memberkati mereka. Mereka yang sedang bekerja dimanapun mereka berada, baik di luar daerah maupun yang ada di kota Bitung, di kota Manado, Tuhan juga memberkati, melindungi, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan mereka boleh bekerja dengan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada pimpinan, bahkan mereka juga boleh bertanggung jawab dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami membawa setiap kami, jemaat, bahkan simpatisan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di tengah-tengah masalah pergumulan kami,
di tengah-tengah kehidupan perekonomian kami, di tengah-tengah kehidupan kerohanian kami membawa semua kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Menolong setiap kami Tuhan, memampukan setiap kami untuk terus hidup, boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari, terus boleh mengandalkan Tuhan, terus hidup boleh lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa mulai dari pusat, Presiden bersama jajaran yang ada, berdoa juga untuk Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota di Kota Bitung, bahkan juga untuk Lurah Pateten 2 bersama dengan Kepala Lingkungan, juga RT, RW yang ada, Tuhan juga memberkati. Bahkan secara khususnya kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam roda pemerintahan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan mereka hikmat, bahkan secara khususnya tahu takut akan Tuhan, boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, boleh menjalankan roda pemerintahan mereka dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kehidupan kami hari lepas hari, bahkan hari ini kami tetap persembahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap program dari gereja kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Yang sudah dilakukan Tuhan juga memberkati, maupun yang akan masih dilakukan untuk kedepannya, kami juga tetap taruh dalam tangan Tuhan. Untuk ibadah doa pagi, untuk ibadah keluarga, untuk ibadah APF, bahkan ibadah hari Minggu, kami tetap taruh dalam tangan Tuhan. Memberikan kami jemaat dan simpatisan suatu kerinduan untuk terus boleh bersama-sama bergabung dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan yang sudah dilakukan, biar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruh hati kami untuk boleh bersama-sama rindu datang dalam persekutuan dan ibadah tiap hari Minggu. Terima kasih, kami juga boleh bersyukur bersama-sama kalau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap apa yang sudah kami berikan, sehingga itu Tuhan dapat membantu pelayanan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan kehidupan kami juga biar Tuhan berkati, terus hidup di dalam berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dan kami sama-sama akan berdoa. Doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan buat kami semua. Bapa kami di surga, dosa namamu, utama kerajaan-Mu, berikanlah bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami orang bersalah pada kami, dan jangan cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Biarlah segala pujian hormat kita kembalikan hanya kepada Bapa di dalam surga. Berkat dan doa tutup akan disampaikan oleh Evangelis Yani Walongan. Doksologi. Segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.